Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama saya Najla Gisti Pramono dari kelas SIB 1J. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah ejaan bahasa Indonesia dari Van Ophuijsen, EYD hingga PUEBI. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup. Ia tidak statis, tetapi terus berkembang seiring waktu. Perubahan ejaan yang kita alami dari masa ke masa mencerminkan perkembangan pemikiran budaya dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Sebelum kita melangkah ke sejarahnya, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ejaan. Ejaan adalah seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur cara menulis bunyi bahasa menjadi huruf, kata, dan kalimat. Dengan ejaan, kita dapat menyatukan cara menulis di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga komunikasi tertulis menjadi efektif dan seragam. Bayangkan, jika setiap daerah menulis dengan caranya sendiri, tentu akan timbul kebingungan. Karena itulah, ejaan berfungsi menjadi kejelasan, keseragaman, dan keindahan bahasa. Ejaan pertama dalam sejarah bahasa Indonesia disusun pada tahun 1901 oleh Charles Adrian van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda, bersama dua tokoh pribumi, yaitu Nawawi Soetan Mamor dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Tujuan mereka adalah menyesuaikan tulisan bahasa Melayu agar bisa digunakan dalam dunia pendidikan kolonial. Walaupun begitu, sistem ini masih sangat terpengaruh oleh ejaan Belanda, sehingga banyak menggunakan huruf-huruf seperti OE untuk bunyi U atau TJ untuk bunyi C. Contohnya, guru menjadi guru, saja menjadi cahaya, saja ditulis saya. Ejaan ini memang terasa kuno, tapi dari sinilah cikal bakal ejaan bahasa Indonesia modern terbentuk. Ejaan Van Ophuijsen memiliki nilai histori yang sangat penting. Ia adalah tonggak awal penyeragaman tulisan di Nusantara. Meski dibuat oleh seorang Belanda, sistem ini menjadi dasar bagi bahasa Indonesia untuk berkembang lebih ilmiah dan konsisten. Artinya, dari sinilah bangsa Indonesia mulai memiliki kesadaran bahwa bahasa adalah alat perjuangan. Bahasa menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan identitas nasional yang sedang tumbuh. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul tekad untuk melepaskan diri dari segala pengaruh kolonial, termaksud dalam hal bahasa. Maka pada tahun 1947, Menteri Pengajar Suendi menetapkan sistem baru yang disebut Ejaan Republik. Perubahan ini tampak sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Huruf OE diganti menjadi U. Penggunaan angka 2 untuk kata ulang dihapus, dan tanda baca diseragamkan. Ejaan Republik menjadi simbol bahwa bahasa Indonesia kini berdiri di atas kaki sendiri, bebas dari penjajahan
linguistik Belanda. 25 tahun setelah kemerdekaan, ejaan kembali disempurnakan menjadi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, ejaan ini menjadi versi modern yang lebih efisien dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Contohnya, jalan menjadi jalan, cerita menjadi cerita, akhir menjadi akhir, syarat menjadi syarat. EYD dipakai di seluruh sekolah, instansi pemerintahan, dan media massa. Dengan adanya EYD, bahasa Indonesia semakin mantap sebagai bahasa resmi negara dan bahasa ilmu pengetahuan. Pada tahun 2015, ejaan kembali disempurnakan menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI hadir untuk menyesuaikan bahasa kita dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Dalam PUEBI ada penambahan aturan seperti penggunaan huruf kapital yang benar, penulisan singkat, pemakaian huruf miring untuk istilah asing, serta penulisan partikel seperti lah, kah, dan pun. Dengan demikian, PUEBI bukanlah ejaan baru, melainkan penyempurnaan dari EYD agar bahasa Indonesia tetap relevan di era modern. Jika kita perhatikan, setiap perubahan ejaan selalu hadir bersama dengan perubahan zaman. Ejaan bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga cermin evolusi bangsa Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan hingga era globalisasi sekarang. Bahasa Indonesia terus menyesuaikan diri. Namun, di balik semua perubahan itu, satu hal tetap sama. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan dan identitas bangsa. Dari pembahasan panjang ini, kita telah melihat bahwa perubahan ejaan Indonesia adalah perjalanan panjang menuju kemandirian bahasa. Dari Van of Huijsensen yang kolonial menuju Swewandi yang merdeka, disempurnakan lewat EYD dan diperbarui melalui PUEBI. Bahasa Indonesia tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga pemersatu bangsa, penjaga identitas, dan jembatan ilmu pengetahuan. Demikianlah presentasi saya tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Mari terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di setiap kesempatan. Karena bahasa adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.